Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu pembukuan dalam akuntansi pajak. Pengertian pembukuan dan pencatatan pajak. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sedangkan menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 mengatakan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Adapun perbedaan dan persamaan pembukuan dan pencatatan dalam akuntansi pajak. Persamaan pembukuan dan pencatatan akuntansi pajak yang pertama yaitu keduanya merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan, di mana wajib pajak wajib melakukan kedua aktivitas tersebut untuk menghitung pajak terutang. Yang kedua, pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan, PPN dan PPNBM atau barang mewah. Yang ketiga, penyelenggaraan pembukuan juga berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Nah, yang tadi persamaan, kali ini yaitu perbedaan pembukuan dan pencatatan pajak. Hal yang mendasar membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak. Bagi pengusaha atau wajib pajak pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak badan, wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Itu artinya wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, tapi harus melakukan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke DJP atau Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Adapun syarat penyelenggaraan pembukuan yaitu diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan ada kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan dengan bahasa asing dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat asas stelsel keuangan atau stelsel kas. Yang kelima, komponen pembukuan sekurang-kurangnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Syarat penyelenggaraan pencatatan pajak meliputi diselenggarakan secara teratur dan beretikat baik sesuai keadaan sebenarnya, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima. Yang selanjutnya, penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaannya pajak bersifat final. Yang terakhir, jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha. Jika berbeda tempat, harus menjelaskan lokasi tempat usaha Anda sejelas-jelasnya. Jika melakukan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing, apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia.
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan, selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan, minyak, dan gas bumi. Yang keempat, banyak usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang terkait. Selanjutnya, pajak wajib yang mendaftarkan emisi sahamnya sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek luar negeri. Adapun sanksi apabila tidak melakukan pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 38 dan sampai 39, sanksi bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan adalah perhitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Ada juga sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau penyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, sanksi tersebut berupa pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, itulah penjelasan materi pembukuan dan pencatatan akuntansi pajak. Itu sajalah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.